Dan saya juga pesan ini kepada Gesa, khususnya juga kepada teman-teman. Gesa kan dari Bandung ya? Iya, Pak. Khususnya juga pada teman-teman dari Parahyangan. Kembali ke jati diri sebagai yang masa kini. Dari nama saja Parahyangan, ini sebuah makna besar. Bumi Parahyangan akan bersinar kembali, bersinar kuat ketika para batara-batara dan para yang baru ini menemukan jati dirinya, menemukan cetak biru kehidupannya, dan dari situ kebangkitan pribadi-pribadi, kebangkitan Bumi Parahyangan, kebangkitan Nusantara akan semakin dekat, semakin jelas di depan mata. Gesa pribadi sudah membuktikan. Nah, banyak teman-teman di Parahyangan yang potensinya luar biasa. Rahayu Parahyang baru. Kayak apa perjalanan spiritual ke langit-langitannya Gesa? Ya, jadi perjalanan spiritual itu saya rasakan ketika saya mengikuti acara di Villa Angsa, acara Sarasehan di Cimahi, di Villa Angsa. Jadi pada saat itu saya mengikuti teknik sesuai arahan yang Abah berikan kepada peserta-peserta meditasi yang lainnya. Arahan berupa teknik peleburan. Saya ikuti dengan memulai menutup mata saya, lalu saya menarik nafas saya dengan perasaan yang begitu pasrah dan ya sudah lost doll gitu. Sudah terserah saja bagaimana gitu hasilnya. Karena kalau kata Abah ini kan meditasi peleburan itu orang bisa lihat berbagai macam makhluk, pemandangan, dan lain-lain gitu. Ya saya pasrah aja waktu itu. Saya tarik nafas saya dari mulut, saya keluarkan dengan lembut melalui hidung saya. Saya ulang-ulang itu sampai 20 kali lebih. 2 kali tarikan napas ya? Ya. Saya saat itu jujur saja ada rasa panik di tengah-tengah meditasi. Karena pada saat itu peserta di sekeliling saya itu semua udah pada heboh. Aduh, saya ngeliat ini, saya ngeliat burung, saya ngeliat pemandangan bunga, saya lihat laut, saya lihat hutan, dan banyak sekali itu saya lihat mata itu. Tapi saya berpikir, loh, kok aku belum lihat apa-apa ya, masih gelap gitu. Ya, dan akhirnya balik lagi ke pasrah. Saya ikhlas. Saya udah nggak tahu lagi
harus bagaimana, tapi ya sudah dijalankan aja sama saya waktu itu meditasi peleburannya itu. Saya nikmati akhirnya tuh di menit-menit terakhir saya udah bener-bener pasrah bah waktu itu. Udah nggak ada harapan kayaknya ini. Mau ketemu apa kayaknya belum waktunya ini. Gelap-gelap aja dari tadi gitu. Saya udah bener-bener pasrah, sepasrah-pasrahnya. Dan ternyata begitu saya pasrah, saya mendapatkan kejutan yang sangat luar biasa. Apa itu? Saya ditampilkan sebuah cahaya yang begitu bersinar di depan mata saya itu. Saat itu pandangan saya gelap. Lalu saya tiba-tiba melihat cahaya yang begitu bersinar, terang. Dan lalu saya bertanya-tanya, ini siapa? Ini apa? Kok bentuknya cantik sekali gitu. Saya syok, kaget, benar-benar kaget gitu bah seketika ya. Makanya saya waktu pada saat itu juga langsung teriak, terang, terang, terang. Dan langsung semua panitia mendekati saya. Wah, sudah losdol ini. Wah, luar biasa. Wah, Gusti itu, cahaya Gusti. Wah, itu saya terharu di situ. Saya menangis bahagia. Saya benar-benar gak tahu saat itu harus mengucapkan apa lagi, saya nggak tahu. Bahagia campur terharu, sedih, itu tercampur menjadi satu. Dan ketenangan yang luar biasa itu seketika saya rasakan pada saat itu juga. Memang setiap benda itu ada frekuensi tertentu dan kita mampu kok melakukannya. Jadi saya pesan ke Keisa, eksplorasi terus ya. Iya. Eksplorasi, kembangkan diri, terutama yang membatasi itu adalah mindset. Yep. Mindset kita sendiri. Dan pengalaman itu sangat penting. Ternyata kita mampu berada pada posisi yang selama ini tidak pernah kita pikirkan. Dan ketulusan Keisa. Ketulusan itu akan membuka banyak tabir keilahian ya. Jadi percaya diri dan terus lakukan eksplorasi. Iya, Mbak. Dan saya juga pesan ini kepada Keisa, khususnya juga kepada teman-teman. Keisa kan dari Bandung ya? Iya, Mbak. Khususnya juga pada teman-teman dari Parahyangan. Kembali ke jati diri sebagai yang masa kini. Dari nama saja Parahyangan, ya. Ini sebuah makna besar. Bumi Parahyangan akan bersinar kembali, bersinar kuat ketika para batara-batara dan para yang baru ini menemukan jati dirinya, menemukan cetak biru kehidupannya, dan dari situ kebangkitan pribadi-pribadi, kebangkitan Bumi Parahyangan, kebangkitan Nusantara akan semakin dekat, semakin jelas di depan mata. Keisa pribadi sudah membuktikan. Nah, banyak teman-teman di Parahyangan yang potensinya luar biasa.
Rahayu Parahyang baru. Saya titip ini kepada Pak Cahyo, pada Mas Sony dan teman-teman lain di Parahyangan. Saya merinding ini kalau nginget-nginget kita di Bandung dulu, bagaimana sambutan dari leluhur Bandung yang luar biasa. Program untuk ke Bandung lagi. Contoh nyata dari generasi muda dari bumi Parahyangan, seorang Kesha yang pencapaian spiritual dan pencapaian materialnya sudah luar biasa. Selamat Kesha ya. Iya, Bas. Ada yang mau disampaikan untuk teman-teman milenial Kesha? Silahkan. Ada. Ya, jadi buat teman-teman pemirsa milenial di rumah, jangan ragu-ragu untuk berspiritual. Ayo kita sama-sama berspiritual. Berspiritual itu nggak harus tua, nggak harus nunggu benar-benar tua. Muda, masih sangat kecil juga bisa berspiritual. Berspiritual itu karena kemauan, bukan dari dorongan yang memaksa. Karena kebangkitan spiritual hanya bisa dibangkitkan oleh kita sendiri. Siap. Ya, jadi pokoknya buat teman-teman milenial semua di rumah, kita sama-sama menuhan bareng, yuk. Sama Babonang juga ini. Kita meditasi losdol bareng-bareng. Ya, sebuah pesan jelas dan kuat dari seorang Kesha kepada teman-teman milenial ya. Ternyata asik sekali kan, berspiritual itu, meditasi itu menyenangkan dan ada luar biasa dari paralelitas kehidupan yang perlu kita kuat. Karena disitulah kualitas seorang manusia akan dipertaruhkan.